Hai guys! Jadi welcome back to Versus. Aku Sita Marino. Aku Syarbina Luna. Dan kita adalah cast dari Mantra Surgana. Tapi kalau nggak diminum tetap cheers. Iya, cheers. Oh ya udah oke. Cheers. Sampai sekarang banyak yang masih ke dukun gak sih? Betul. Dan dukun bentuknya nggak kayak dukun. Jadi masih banyak yang ke dukun. Masa kamu tahu? Iya, banyak banget orang yang bentuknya kayak orang biasa, cuma dia ternyata main ilmu hitam ya gitu. Cuman yang bedain kali yang dulu tuh kayak banyak macam kali ya, ada ruangannya khusus Iya, macam-macam gitu. Terus orangnya harus pakai tanduk segala. Bener, nggak tanduk. Maksudnya tanduk bukan tanduk gitu, masih ada apa di Iya, aku ngerti. Kerangka hewan bukan orang yang bertanduk. Kayak item-item yang kayak gitu kan, dukun sekarang kan. kayak bentukan kaki kita pun bisa Biasa jadi dukun aja sebenarnya. dukun. Gitu, so Apakah kalian salah satunya? sumpah nih kayak jangan-jangan di sini ayo loh pura-pura jadi Kalian itu pegang-pegang kameranya dulu. Iya. Oke. Tapi menurut Ra yang pakai dukun buat nyantet atau kayak gue gak mau kalah, gue mau pakai dukun biar saingan gue turun gitu. Itu gimana menurut? Menurut aku itu orangnya cemen sih. Butuh dukun buat ngalahin gue. Iya gak sih? Penting banget hidup lu. Gak tau sih menurut gue segitu ya. Kalau menurut aku sebenarnya kurang lebih sama ya, itu coba untuk orang-orang nggak percaya diri. Jadi Yes. mereka butuh bantuan yang berbahaya untuk menjatuhkan orang itu. Padahal kan manusia nggak ada puasnya. Pasti Iya. akan terus menggunakan dukun-dukun. Sedangkan hal kayak gitu kan bisa berbalik ke kita. Tapi sebenarnya bukan cuma percaya diri tau. Tapi Bisa lebih kayak emang pingin cepet aja kayak. benar setuju. Iya gak sih? Benar. Bukan cuma gara-gara gue pingin kalahin nih orang segala macam. Enggak. Tapi emang gue pingin cepet aja kayak gue pingin kayak lebih dari orang-orang gitu. Benar. So it's Not good. not good. No. Tapi kalau mau itu silakan sih, no judging. Ya terserah. Cheers. Oh diminum tuh setuju ya? Iya. Pantes gue bingung kok dia minum. Maaf guys, maaf. Enak? Aku suka. Oh suka? Suka. Bagus deh. Kamu pasti suka. It's good. Enak kan? Enggak. Oke. Jadi pertanyaannya Semua kampus pasti punya cerita betul, setuju banget. Setuju. Aku juga sangat setuju. Pernah ada dengar cerita dari teman atau dari Sekolah gua dulu pas SD, Ah. nggak perlu tau lah sekolahnya apa. Itu nggak tahu sih itu cerita-cerita zaman dulu ya. Itu adalah bekas apa namanya kuburan-kuburan orang zaman dulu, Jir. Lu daerah gila. mana? Tubat. Lu sumpah. Terus gue tuh pernah jadi depan gedung kita ada gedung kelas lain lah. Itu udah dikunci tapi ada cewek duduk sendiri sumpah. Duduk sendiri terus itu semua anak-anak keluar itu apa. Akhirnya guru-guru langsung kayak udah masuk ditutup terus katanya disuruh tutup korden. Katanya biar nggak diliatin balik. Terus ya kita sebagai anak yang kelas 5-6 SD pasti kayak ya apa ya setannya gitu dong. Dibilang lagi biar sampai nggak ada ke kita. Gitu Beb. Lu? Kalau dari aku setuju karena pada zaman SD itu kan banyak banget bermunculan setan-setan dan anak-anak indigo ya kan pasti ada di sekolah kita kan pasti ada dong anak indigo dong pasti salah satu kayak dia bisa baca coba kita tanya dia gitu kan. Bener. Waktu zaman aku sekolah itu heboh banget ada namanya Mr. Gepeng.
Besok gitu. Jelek banget anjir. Sumpah, tapi kalau kalian dulu SD pasti kalian pernah deh kayak ada legenda Mr. Gepeng atau pasti banget dulu tuh sekolah kita tuh rumah sakit tahu. Tapi Mr. Gepeng enggak lah anjir, muka Rata oke Gepeng segini loh. Iya kayak gitu, kayak Gepeng dan mungkin Rata kali yang nggak tahu. Cuma aku sih nggak pernah lihat, tapi temen aku ada yang mengaku kalau dia pernah lihat tuh dari toilet sekolah. Jadi aku percaya kalau di sekolah itu pasti ada hantunya. Tapi ya maksudnya semua tempat nggak sih, even rumah aku, rumah kamu, semua tempat itu pasti berhantu karena zaman dulu kan pasti ada orang habis perang, meninggal itu. Tapi kan ada yang jahat dan ada yang baik, ada yang jahil dan ada yang nggak jahil. Tahu dari mana? Aku anak indigo. Enggak bercanda. Ya iya dong. Semua kita kadang-kadang kita nggak bisa percaya orang pura-pura. Gue ini dalam hati gue indigo. Gitu kan kita nggak tahu. Enggak. Tapi memang iya. Memang dong pasti kan ada aja kan kalian dengar kayak di sekolah dulu. Sebenarnya sekolah kita dulu rumah sakit tau. Sebenarnya sekolah kita tuh dulu kuburan tau. Iya kan? Ada temenku ada kayak gini. Ini nggak apa cerita kan? Nah temanku tuh ada satu. Dia tuh selalu bilang ngumpulin. Aduh gue mau ketawa. Dia ngumpulin satu orang, semua kelas kayak datang. Aku mau nunjukin kalian sesuatu gitu. Oke, kita percaya dong pasti kan. Terus itu aku bisa buka mata batin kamu. Oh wow. Itu terus. Gue dalam hati gue masih percaya bego. Terus kayak dia bilang tutup matamu. Terus di jidat gue diginiin anjing. Udah kayak biar kebuka mata gue kayak ya udahlah biar gue pingin aja gue liat setan. Ya, terus pas dibuka dia bilang kamu lihat gak sebelah aku ada orang. Aku udah mati enggak kan cuman kayak iya lihat. Biar nyenengin dia aja kan. Iya anjir. Biar nyenengin dia. Padahal dia kayak di situ ada orang tahu. Terus kayak iya. Ini mana ya? Iya. Itu yang lidahnya keluar gak sih? Dia diem dulu. Iya. Anjing. Itu udah ya Allah goblok. Oke. Itulah lucu. Tadi kan ngomongin cerita horor. Ada nggak cerita horor yang kejadian pas lagi syuting? Oh, ada. Kamu dulu deh. Kalau dari aku sebenarnya bukan horor tapi lebih ke bencana alam karena pada saat itu kita syutingnya di Ciloto di puncak dan sering banget ada gempa. Dari kita panik sampai nggak panik lagi. Iya benar. Itu sih, tapi itu serem ya, itu beneran serem loh. Kalau untuk yang mistis-mistis, Sita bisa ceritain yang hati? Itu yang itu aja deh, yang Bu Erna aja deh. Oh ya, oke ya boleh. Jadi si ibu produser kita itu datanglah ke lokasi dan itu udah menunjukkan jam 1 atau enggak setengah 2 lah. Betul. Terus habis itu tiba-tiba di hati ada banyak ngomong nih. Asyik kesini. Terus aku bingung kayak ini jadi take nggak sih segala macam. Terus ternyata di dalam ruangan buat mereka tuh Bu Erna tuh udah kayak gitu kan. Terus habis itu dikasih lah kopi panas banget yang baru dibikin. Terus langsung diteguk anjir tanpa ditiup. Bener. Terus aku udah mati itu nggak kebakar atau gimana? Itu bener-bener minum, bener-bener megang kayak gini langsung gitu kali. Terus dia keluar nangis. Terus dia cuma selagi jalan dia cuma bilang jam 2 itu doang dia ngomongin. Terus akhirnya kita ya udah selesai nggak selesai, harus jam 2 selesai kelar. Oh, kayak ngasih tau kalau jam dulu kelar. Iya. Kasih tau kenapa dulu. Jadi gini, kita itu kan lokasinya tuh di Ciloto. Jadi daerah hujan terus ya, dingin dan hujan. Nah, pada saat kita take itu posisinya lagi hujan terus dan kita syutingnya tuh di rumah villa gitulah ya. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol sama Bu Erna yang juga punya sense of kayak gitu-gitu, dia bilang ternyata makhluk itu kalau hujan dia juga mau neduh. Jadi kalau misalnya hujan gak cuma manusia doang yang neduh, tapi mereka juga. Jadi mereka minta selesai jam 2 karena mereka mau istirahat, karena mereka mau neduh. Karena lagi hujan. Jadi kayak bisa nggak kamu kasih tahu yang lain jam 2 selesai karena aku pengen meneduh gitu. Kayak gitu. Jadi harus jam 2 harus kelar. Jadi sebenarnya kita kalau kita nggak ganggu, mereka nggak ganggu. Betul. Nah, yang bikin kesurupan itu karena udah dikasih tahu tapi nggak mau gitu. Jadi mereka nggak mau bekerja sama dengan baik. Makanya dibuatlah kesurupan begitu guys. Kayak suku-suku gitu ya? Kayak kepercayaan mereka punya something gitu yang harus dijaga. Kayak contoh suku Dayak tuh kekuatannya gini-gini gitu. Cheers.
banget. This is good. I love it. Yuk gila. Aman. Aman ya? Enak banget, aku suka banget. Nih, silakan. Hmm. Lu kesurupan fix anjir. Jangan! Jangan anjir. Ups, nggak lucu, maaf ya. Jangan. Oke. Menurut gue setuju sih. Orang Indo masih kayak gitu. Karena banyak banget cerita-cerita kayak aku takut ntar gue kena gak ya? Ya kalau emang Enggak lah. Enggak mau. Iya, jadi kayak adalah satu suku gitu yang diceritain sama temen gue. Jadi itu ceritanya karena cintanya ditolak. Tahu dong pasti, tahu dong. Cinta ditolak, dukun bertindak. Wah. Iya, tahu dong. Lu nggak tahu nggak? Lu? enggak gua. Ditolak lah. Si anak ceweknya itu bilang ke bapak atau ke siapa lah. Pak, aku cintaku ditolak. Tapi tolaknya tuh bukan kayak, aduh aku nggak bisa, aku nggak mau sama kamu. Tapi tolaknya tuh benar-benar kayak, Baik. enggak, aku nggak mau. Oh, iya. Digituin terakhir cewek, "Hah, kamu gini sama aku kayak gitu. Kasih tau lah. Besok paginya itu anak cowok, Die. enggak. Apa? Ada sesuatu, maksud gue bilang, ya dia mau ke toilet, dia jatuh anjir. Itu jatuh bro. Oh, copot. Copot Iya, aku anjing. tahu nih daerah. Iya itu gak usah disebut lah. Iya. Jadi dia Copot. udah nggak punya lagi? Jadi caranya dia kayak harus datang ke kampungnya itu minta maaf sambil bawa itu ya dia. Kak, saya minta maaf kayak gini. Tolong pasang Balik. lagi, Pak. Nggak, dibalikin terakhir dibuat tidur, udah tiba-tiba, oh Ada lagi. Ada lagi. Tapi itu serius weh, ada juga yang pindah ke jidat. Itu lucu dari orang kecil. Iya anjir, ada. Jadi gue tuh orangnya percaya kayak gitu sih. Oh iya. Kalau dari aku percaya kalau orang-orang yang suku-suku tertentu mereka tuh pasti percaya ada yang jaga. Iya. Jadi dimanapun mereka melangkah, mau mereka let's say kecelakaan gitu ya, pasti nanti ada yang melindungi. Gimana caranya? Misalnya kecelakaan motor atau mobil, kendaraannya aja ngancur, tapi mereka nggak luka Oh, sedikit iya. pun. Ada kan yang kayak gitu? Ada. Itu karena mereka percaya bahwa misalnya leluhur mereka ada yang jaga gitu-gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Cheers. Soalnya banyak statement yang bilang kayak, udah kok sekali kebuka, udah lu buka aja. Juga. Susu enak, by the way. Oke. Enak. Gue setuju karena, dulu deh, masa gue dulu dari. Oke. Aku setuju karena aku dulu pernah punya adik kelas, ceritanya nih. Dia bilang dia bisa melihat something dan dia juga bisa melihat future seseorang. Kita kan kalau dikenalin sama orang kayak gitu kan nagih, ya nggak sih? Iya, Kayak jadi benar-benar. pengen nanya terus, jadi pengen tahu terus. Ada apa sih di sana? Kira-kira dia cocok nggak sih sama gue? Iya, Kayak gitu. iya. Terus tuh, suatu hari aku nanya, nggak tahu lah ya, tiba-tiba dia ngomong, maaf kak, aku udah nggak bisa lagi soalnya aku udah ditutup. Kayak, hah? Ditutup gimana? Iya, aku udah nggak bisa lagi, nggak tahu lah ritual apa. Dia bilang karena menurut dia itu melelahkan. Karena kan ya mungkin orang kayak gitu bisa ngelihat ngelihat orang aja, dia bisa tahu orang ini masa lalunya atau kehidupannya gimana, mungkin lelah kali ya. Jadi aku setuju itu bisa ditutup dan itu baik juga buat dia. Hai, kalau kamu masih ingat aku, Oh, that's kamu cute. baik-baik aja. Ya dong. Kan sekarang itu dia bagus tapi ada tenang creepy dong. juga. Dia meninggal. Baik-baik aja. Enggak, dia masih hidup. Dia bilang tenang. Baik-baik aja, aku bilang sebelah kamu baik-baik aja gitu. Halo. Kalau aku sih percaya karena kalau di Bali itu ada namanya melik. Orang melik itu pas di lahir itu orang tuanya tuh dikasih tahu ini anak kalian tuh melik. Nah melik itu ini nggak tahu mata batin atau bukan nggak tahu. Tapi mereka tuh ada waktu di mana mereka bakal meninggal. Kayak umur 17 tahun ataupun 21 tahun. Orang Bali kalian pasti tahu. Jadi kayak orang tuh tahu kalau orang yang kayak berkekurangan yang nggak ada duit, biasanya mereka nggak bisa ganti. Tapi orang yang maksudnya bisa ganti tuh kayak contoh mereka adain upacara, mereka ganti pakai babi. Jadi babinya yang dipotong, dimasak lah, jadi anaknya yang aman. Oh. Dan temenku tuh banyak banget loh yang melik dan mereka meninggal pas umur 17 tahun. Ada dua atau tiga kalau nggak salah. Terus pas tanya alasannya pas melik. Iya, Selalu Bali 17. type of thing. Enggak 17 juga, pasti ada
yang umur 20, 30 atau berapa. Oh. Tapi meninggalnya tuh kasihan banget tabrakan pasti. Dan itu hancur. Maksudnya tabrakan. Iya. Ini kan kalau orang Bali tahu komen ya. Karena menurut aku itu banyak banget terjadi di Bali. Seperti itu. Terus yang kayak Ahatu di terowongan Casablanca. Oh. Understand. Cheers. Gue kembung sih. Lu minum dong, kan gak setuju? Oh iya. Yuk. Ada gulanya. Dah, masukin lagi. Tadi urban Urban legend. itu kayak bikinan orang, cerita rakyat biasa. I agree. Oh. Enggak, gue... apa sih? Jadi maksudnya urban legend tuh not real kan? Maksudnya not real kan? Iya. Oh. Enggak, itu not Itu real. dari Ya. orang. Oh, maksudnya urban legend tuh sebenarnya ada gitu. Tapi itu dari cerita rakyat doang, dari cerita orang. Jadi kalau minum gue kemana nih? Cerita rakyat. Tapi kalau misalnya aku nggak setuju, berarti memang menurut Real. aku itu real. Ya. Oke, aku nggak setuju karena menurut aku itu real. Menurut Anda itu real atau tidak? Itu gue buang dulu. Gue setuju. Cuman gue udah minum ya guys. Menurut aku Ah, itu gua bego beneran dong. ada. Sama, gue juga. Iya. Kayak ya nggak ada alasan sih, memang percaya aja mereka ada. Iya benar. Karena apa ya? Namanya juga legend. Urban legend, there must be kayak bukan dari omong mulut ke mulut nggak sih? Kayak nenek gue pernah gini nih, dari cucunya ke neneknya gitu. Iya, Gitu-gitu nggak benar. sih? Itu pasti ada kayak terowongan Casablanca, kalau orang mau masuk harus bel segala macam. Iya, 3 kali. benar. Terus kalau lewat ke sini harus gini. Iya, Pantai benar. sini pasti ada ini. Oh iya, jangan pakai baju hijau gitu Iya. kan. Tapi kalau yang orang Casablanca, temen gue beneran ada pernah malam-malam jam 2 pagi lewat ada kuntilanak merah. Lewat mobil gitu, enak gitu, terus ke atas bilang. Lu bilang enak, sakit. Enggak, maksudnya dia. Enak banget gitu, maksudnya kayak takut gue. Nah, terus gue mau nanya, kalian pernah punya teman yang anak gunung mungkin? Oh, Ada? ada. Nah, kan banyak cerita-cerita tuh kalau di gunung tuh suka ada apa, lu pernah dengar yang kayak cerita tiba-tiba lu ketemu orang di gunung kalau nggak ada orangnya, Iya, tahu. masuk pasar Tahu, gitu. tahu. Nah, lu percaya nggak kalau Gunung itu ke portal alam lain. Yes, lu pernah ada cerita dari temen-temen lu nggak apa gimana? pernah. Even nggak perlu temen ya, Ya. Twitter pun ada. Twitter, Anjir. bener, setuju. Bukan anak Twitter lagi, tapi percaya sih. Sumpah, jadi ada temen aku nih. Dia tuh kayak apa sih namanya? Hiking, apa sih bahasa Indonesianya? Hiker. Pendaki. Pendaki. Pendaki gunung kan, dan mereka tuh katanya emang harus berbaris. Gue nggak tahu kenapa harus berbaris kan. Terus habis itu katanya yang paling belakang tuh harus yang paling berani. Yang paling depan tuh yang paling takut. Ih, takut banget, udah takut paling depan lagi. Malah yang takut belakang, yang lu tahu depan tuh ada yang jaga di belakang. Oh iya, benar. Iya dong, kalau di belakang lu pemberani Iya, bener. berarti kayak Tapi kan jadinya kalau jaga-jaga. takut kan lihat-lihat belakang terus, harusnya yang takut tuh di tengah ya nggak sih? Enggak ya? Nah, takut di tengah malah. Oke, oh ya, Aduh lanjut. kan jangan maju-maju gitu, nggak? Takut lu depan aja lu. Kayak gitu. Terus Oke, lanjut. Terus abis itu katanya yang pemberani ini denger temennya bilang kayak, bentar dulu dong, gua kan bilang kalau gua tuh pipis, tunggu kok ditinggal gitu. Terus akhirnya dia tuh noleh, padahal dibilang nggak boleh noleh ke belakang. Oh. Pas dia noleh, set, itu kayak depannya nggak ada anjir, teman-teman udah hilang. Terus abis itu dia bilang kayak, lu mana? Akhirnya dia cari lagi orang pipis. Yang orang pipis, tau nggak ternyata batu nisan. Yo, di gunung. Di gunung. Anjing merinding gua. Bukan batu nisan tulisan ya, maksudnya kayak ada gundukan terus ada bunga dan Iya, kayak iya. kayu gitu loh. Gila, nggak kebayang sih. Nggak mungkin dong kayak TPU. Iya. Nggak mungkin. Jadi kayak kayu tuh. Apa gitu nggak mungkin. Iya makanya. Jadi kayak gundukan, ada bunga, terus ada ya secajan itulah. Terus kayak anjing, berarti itu kayak orang yang meninggal itu yang ngomong. Terus pas dia balik lagi dia nyari temennya, terus temennya kayak manggil-manggil, terus ternyata
Gue gak mau bilang, ntar gue takut dicari anjir. Enggak lah ya. Enggak ternyata. Ternyata temennya itu udah meninggal dari lama anjir. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Poin gue ngerti nggak? Jadi orang di belakangnya pemberani itu Udah meninggal nggak ada. ditabrak sebelum naik gunung. Jadi dia nemuin Nissan itu, Adalah Nissan dia bro. Dia sendiri? Makanya dikuburnya di situ gitu ya. Makanya dikuburnya di situ. Iya. Ya sih, karena dia meninggal. Iya. Jadi kayak dia tuh bilang pokoknya ketemu Nissannya sendiri kan. Dan itu katanya dia tuh cerita ke teman-temannya, ngerti nggak? Sebelum dia hilang. Jadi temennya tuh cerita ke Twitter segala macam gitu. Ngerti nggak sih poinnya? Dia cerita dulu abis ketemu Nisan. Abis itu cerita ke temen-temennya, nggak lama dari itu dia ngilang. Iya. Ternyata dia. Nisan itu Iya. dia di kemudian hari. Oh my god. Berarti real ya, gunung adalah Dan itu serem weh. misteri. Tapi tuh gua nggak tahu bener apa enggak ya. Itu kan cerita, cuman gue percaya sih. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Cuman scary sih lu tiba-tiba temen lu nggak tahu. Gue ada yang manggil nih. Tiba-tiba tuh. Tapi itu Nissan gue. Kan gue Hah tuh kayak? Mungkin itu adalah cara untuk menyadarkan Iya. kalau udah mati. Kalau gitu. udah mati ya bener ya. Tapi tuh emang temen-temennya nggak sadar. Itu menurut gue kayak off dari cerita itu adalah emang kenapa temen-temen yang nggak sadar Iya. dia udah tabrakan. Ya nggak sih? Seharusnya kalau udah tabrakan lu sadar dong temen lu Iya, udah bener. meninggal. pas Iya sih. Iya nggak sih? Iya sih. Kayak yang off dari cerita itu adalah di situ sih kayak masa nggak sadar temen lu meninggal Gue gila. nggak tahu temen udah meninggal tapi emang janjian di kaki gunung. Oh Iya iya. bisa juga. Oh iya itu bisa juga. sih. Bener. Hai semua, aku Sita Marino. Aku Sabrina Luna. Jangan lupa untuk nonton film kita Mantra Surgana yang tanggal tanggal 27 Juli 2023 hanya di bioskop kesayangan kamu. Jangan lupa nontonnya jangan sendiri, ajak semua teman-teman keluarga karena inilah horor yang berbeda. Betul sekali. Jadi harus kita. Dadah. Dadah.